Ya, oke. Ya. Topik kita minggu lalu membahas definisi sistem waktu diskrit, sifat-sifat sistem, sistem linear waktu diskrit, tidak berubah terhadap waktu, ya, linear time invariant, dan sifat-sifat sistem linear time invariant. Hari ini kita membahas 4 topik berikutnya, yaitu penjumlahan konvolusi, sistem dinyatakan dengan persamaan difference, linear koefisien konstan, termasuk solusi persamaannya, dan realisasi sistem waktu diskrit. Ya. Nah, kita review sistem sebagai transformator, sebagai transformasi hubungan input-output. Ya, kita sudah bahas itu. Kita membahas sistem sebagai black box, menghubungkan input-output, bisa juga dalam bentuk persamaan matematis atau prosedur-prosedur. Ya. Elemen sistem itu terdiri dari elemen pelambat, pengalih, penjumlah. Sistem disebut moving average, merata-ratakan input. Ya. Sistem disebut akumulator, mengakumulasi input. Ya. Moving average disebut juga non-rekursif, karena semuanya ke depan. Begitu ada yang diinputkan, output ada bagian yang diinputkan disebut rekursif. Ya. Sifat sistem kita udah bahas, ya, superposisi untuk menyatakan linear, aditif, homogen, tidak berubah terhadap waktu, 2 kombinasi sistem khusus, yaitu LTI, linear time invariant, kemudian kita uji sifatnya, sifat kausalitasnya, dan sifat stabilitasnya. Oke, bagaimana pembuktiannya? Hari ini kita masuk ke penjumlahan konvolusi, ya. Penjumlahan konvolusi. Penjumlahan konvolusi ini digunakan untuk satu sistem yang bersifat linear time invariant. Bagaimana kita menentukan respons sistem yang bersifat linear sekaligus juga bersifat time invariant, sehingga respons sistem adalah konvolusi dari sinyal input Xn dengan sistem Hn, sistem yang dinyatakan dengan respon impulsnya. Ya. Respon impuls adalah respon sistem ketika inputnya adalah impuls, maka sistem bisa dinyatakan dengan respon impulsnya. Itulah mengapa respon impuls bisa menggambarkan stabilitas dan kausalitas suatu sistem. Sistem dinyatakan stabil jika penjumlahan respon impuls harga mutlak untuk seluruh waktu itu terbatas, memiliki nilai tertentu. Sigma harga mutlak dari Hn untuk semua waktu ada nilainya. Ya. Sistem juga bisa dinyatakan dengan respon impulsnya, bisa dilihat karakteristiknya untuk kausalitas. Jika respon impulsnya sama dengan 0 di waktu yang negatif, maka sistem itu kausal. Ya. Jadi sistem dinyatakan respon impuls, respon sistem adalah konvolusi respon impuls dengan input, bersifat komutatif, Xn, konvolusi Hn, atau Hn, konvolusi Xn, di mana IN itu keluaran dari suatu sistem. Saat Kn didefinisikan sebagai penjumlahan sigma K dari minus tak terhingga ke tak terhingga seluruh waktu dari XK. Jadi K-nya berjalan, Hn minus K, N-nya tetap untuk saat ke N, ya, saat ke 0, saat ke 1, saat ke 2, dijumlahkan untuk semua K. Nah, dari sini kita melihat ada 4 operasi, ya, dari H. Karena N-nya suatu konstanta saat ke N, berarti K-nya yang jalan, maka minus K ada pencerminan di situ, ada minus di situ, minus K, pencerminan, ya, ada pencerminan di situ, ya. Setelah pencerminan, minus pergeseran, kemudian perkalian dengan XK, ya, jadi pencerminan, pergeseran, perkalian dengan XK,
Kemudian sigma, penjumlahan untuk semua K, ada 4 operasi ketika kita melihat fungsi konvolusi Xn dengan Hn, yaitu Yn, sigma, K minus tak terhingga atau tak terhingga, Xk, Hn kurang K, ada 4 operasi yang nyata di situ, sekaligus. Ya. Operasi pencerminan, pergeseran, perkalian, dan penjumlahan. Suatu sistem, respon impuls, window, ya, UN dikurang UN kurang N. Kita tahu UN, unit step, itu bernilai 1, mulai dari N0 dan menuju tak terhingga, dikurangi UN kurang N, UN yang digeser sejauh N. Sehingga setelah N, mulai N, dia saling mengurangkan 1 kurang 1. Nah, akhirnya sistem HN hanya punya nilai sebanyak N titik dari 0 sampai N-1 yang besarannya 1. Ya, atau window, jadi window N titik. 0 N lainnya, ya. Dipotong dia, jadi seperti kotak, window, ya, window. Dikasih masukan suatu eksponensial kausal. UN menyatakan kausal, dia mulai ada di N sama dengan 0. Eksponensial, A pangkat N. Contoh A 0,8, di N-1 dan seterusnya dia 0, di N sama dengan 0, 0,8 pangkat 0 dia 1, di N sama dengan 1, 0,8 pangkat 1, 0,8, di N sama dengan 2, 0,64 dan seterusnya. Tapi menuju tak terhingga dia punya nilai. Ya. Menuju tak terhingga dia punya nilai. Dikonvolusi. Ya. Dikonvolusi. HN-nya yang di XNHN. Maka HN-nya yang mengalami proses pencerminan, pergeseran, ya, pencerminan dan pergeseran. Nah, di N negatif perkaliannya antara sinyal XK dengan HK-nya 0, tapi di N sama dengan 0 ada perkalian, ketemu dia sinyal XN-nya setelah dicerminkan, ya, dengan HN-nya, yaitu 1 titik pertemuannya, ya, 1 dikali 0,8 kali 1, karena N pangkat 0 sama dengan A pangkat 0 sama dengan 1, jadi 1 kali 1. Jadi di N sama dengan 0, dia 1. Di N sama dengan 1, berarti geser ke kanan sama dengan 1, ada 2 perjumpaan. Ya. Ada 2 perjumpaan, yaitu 0,8 kali 1, 0,1 kali 1, 1 ditambah 0,8 kali 1. Ya. Jadi 1,8. Dan seterusnya. Sehingga kita bisa melihat proses konvolusi tadi, yaitu proses XK, tadi dari XN XK, kemudian HN kurang K, yaitu tadi proses pencerminan dan pergeseran, ya. Kemudian semua titik diuji untuk semua K, ya, diuji untuk semua K. Ya. Pada saat K sama dengan 2, berarti di 0, di 1, di 2 ada 3 perjumpaan. Jadi penjumlahan antara 1, 0,8, 0,64. Ya. Secara keseluruhan yang ke N itu untuk A pangkat N itu 1 dikurang A pangkat N plus 1, 1 kurang A. Bisa dibuktikan dengan formula yang disebut dengan geometrik. Penjumlahan geometrik dari AK, K0 sampai N itu adalah 1 dikurangi A N plus 1, 1 kurang, bagi 1 kurang A. Ya. Terus ada dia. Sehingga keluarannya, ya, jadi semua titik dihitung, ya, untuk N0 sampai N-1 karena semua ada, panjang dia ada, ekor sampai ke ekor dia ada, ya, sehingga dievaluasi semua titik, maksimum dia sampai 0 N-1, kemudian N-1 menuju tak terhingga, ya, menuju tak terhingga, masih tetap ada ekornya, ya, masih tetap ada ekornya, hasil penjumlahannya itu, ya, hasil penjumlahannya dari N kurang N plus 1 sampai N menuju tak terhingga, ya, menuju tak terhingga, ya, itu memberikan nilai, ya, AN kurang N plus 1 kali 1 kurang A pangkat N, 1 kurang A.
hasilnya gambar seperti berikut. Di minusnya 0 karena nggak ada perjumpaan. Di N sama dengan 0, tadi 1 kali 1 dimulai dengan 1. Tapi di maksimum dia naik di 1, di 2, di 3, di 4. Ya, di 4 maksimum, kemudian turun menuju tak terhingga. Ya, fungsi menuju 4, ya, ada fungsi tersendiri tadi, di N kurang 1, ya, N kurang 1, ya, dia ada fungsi. Nah, kalau dimasukkan dua fungsi itu di titik N kurang 1, nilainya harus sama. Ya, dilihat dari kiri maupun dari kanan. Ya, kurang lebih konsep dan contoh bagaimana proses konvolusi. So we've now worked 3 different problems where we worked out the discrete time convolution. The first one dealt with very short, finite length signals, so we just plugged in for each value of k that we wanted to compute and actually just wrote out each term in the summation to get the values we needed. The other 2 problems, we did the reflect, shift, and sum approach. In this approach, what I'm calling the analytic approach, we basically take advantage of the fact that people have tabulated common convolution pairs. So we're going to work our problem where we can actually just look up the convolution of 2 common signals in a table and use that result to get the answer easily. So in this analytic approach, we're going to deal with a discrete time, linear time invariant system whose impulse response is given as this. H of k is equal to minus 0.2 to the k plus 4 times 0.8 to the k u of k. So this is the impulse response of the system. And the input is given as x of k equals 2 to the negative k u of k. So we know the impulse response of the system, we know the input to the system, and we are asked to find the zero state response. Well, we know how to do that. We know that the zero state response is given by the convolution of the input with the impulse response. So this output, y of k, is just the convolution of x and h. So we need to compute y of k equals x of k, which in this case is 2 to the negative k u of k, convolved with h of k, and this is h of k for our problem. I know that I can distribute the convolution, because we've shown that discrete time convolution is distributive, so I can write it as 2 different terms. I can write it as x of k convolved with this first part, plus x of k convolved with this second part. And what I can do is I can think of these as just 2 distinct terms that I need to compute. I could compute these using the reflect, shift, and sum approach that we've been using. In this example, though, we're calling it the analytic approach. We're actually going to look up these in a table. So, if you go look up in the table that you're provided, there's a pair that says if I compute gamma 1 to the k with gamma 2 to the k, that is equal to the following. It's equal to this expression. Gamma 1 to the k plus 1 minus gamma 2 to the k plus 1 divided by gamma 1 minus gamma 2, all of that times the unit step function. So if you look at term 1, you'll see that's exactly what we have. We have a gamma to the k. The gamma here is 2 to the minus 1. Convolved with another term that's in the form of gamma to the k. Here that term is gamma equals minus 0.2. So we can use this result for term 1, and we can also use this result for term 2. So let's go ahead and do that. So term 1, so let's think about this. 2 to the negative k is what I have, is really 2 to the negative 1 to the k, which is 1/2 to the k. So 2 inverse is 1 over 2, or 1/2 to the k. So term 1, if I use the result from the table, I can write as 1/2 to the k plus 1 minus a negative 0.2 to the k plus 1 over the difference times u of k. I can write 1/2 to the k plus 1 as 1/2 times 1/2 to the k minus a negative 0.2, and the minus and the minus cancel to make that positive 0.2, times negative 0.2 to the k, divided by the difference. The difference is negative 1/2 minus a minus 0.2. It's really a plus then. So 0.5 plus 0.2 is 0.7. We can write it like this. And then I can even multiply by 10, write this as fractions. So 5/7 times 0.5 to the k u of k plus 2/7 minus 0.2 to the k u of k. So just using table lookup, we can easily write this down. And we can do a similar thing for term 2. Term 2, using our table result, we can write like this. Again, I can factor things out just a little bit if I would like to. If I was on a test or something, I'd probably just leave
that 2 term just how it was, but if we want to combine some terms, we'll factor things out a little bit. So I can write that as 3.2 times 0.8 to the k minus 2 times 0.5 to the k over 0.3. So you notice I've just multiplied by a -1 numerator and denominator to flip the order of the subtraction there. And 3.2 over 0.3 is 32 thirds, and 2 over 0.3 is 20 thirds. So I can write term 2 like this. Y of k, which is equal to the convolution that we've been computing, is just term 1 plus term 2. So you'll notice there are some common terms. The minus 0.2 to the k, that's only in term 1, but term 1 has a 1/2 to the k, and term 2 has a 1/2 to the k. So when I combine 5/7 and I combine minus 20 thirds, I get minus 125 over 21 times a 1/2 to the k. And then finally, the 32 thirds times 0.8 to the k. All of this times u of k. So this is what I'm calling the analytic method. It's really just kind of a table lookup. And when you're dealing with common convolution pairs, this is a fast way to work discrete time convolutions. Konvolusi yaitu pencerminan, pergeseran, perkalian, dan penjumlahan untuk saat ke n, penjumlahan untuk seluruh k. Ya, dievaluasi pada titik-titik, ya kita harus lihat secara grafis. Jika masukannya unit step, seperti, ya, jika masukannya unit step, bila respon impuls linear time invariant dari Hn dan respon sistem terhadap unit impuls sama dengan Sn, maka ya, respon sistem konvolusi dari Hn konvolusi dengan Un. Un-nya adalah input, Hn-nya adalah sistem. Ya. Un kurang K, itu artinya kalau dia N0, U minus K, dicerminkan. Ya, cerminkan. Un kurang K sama dengan 0 untuk K lebih besar dari N. Ya, untuk negatif, N, K lebih besar dari N. Ya, kan U negatif itu sama dengan 0. Ya. Untuk N kurang K sama dengan 1, yaitu pada saat K-nya lebih kecil dari N. Jadi N lebih besar dari K, berarti U positif. U positif itu sama dengan 1. Maka Sn-nya adalah sigma dari HK. Ya. Ini disebut dengan respon running sum dari respon impuls. Sistem bisa dinyatakan, ya, sistem tadi bisa dinyatakan dengan respon impuls. Ya, sistem bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan difference dengan koefisien konstan, ya, persamaan difference dengan koefisien konstan. Ya, karakteristik masukan keluaran sebuah sistem linear diskrit tidak berubah terhadap waktu, linear time invariant, dinyatakan oleh persamaan difference linear dengan koefisien konstan dalam bentuk K 0 sampai N. Ya, berarti nanti ordernya N, AK, YN kurang K, persamaan output, ya, dengan koefisien konstan AK, ya, koefisien konstan AK, sama dengan penjumlahan semua input, ya, dengan yang tertunda, dengan koefisien konstan BK, ya, dari 0 sampai M. Ya. Oke, jika kita lihat di sini K0, ya, K0 dari Y, berarti YN, ya, K1, A1, YN kurang 1, karena dia sampai ke N, K2, A2, YN kurang 2, sampai N besar, ya, AN, YN kurang N besar. Kita lihat dari penjumlahan input dengan koefisien konstan BK, K0, XN, ditambah B0 kali XN, ya, yang sebelah kanan, B1 X N kurang 1, B2 X N kurang 2 sampai ke M. Order system biasanya dipilih N atau M yang terbesar, itu ordernya, atau jumlah elemen delay terbesar. Jika dinormalisasi terhadap A0, ya, jika YN-nya tadi kita lihat A0, Y0,
YN, A1, YN1, berarti yang mulai dari 1 digeser ke kanan, ya, mulai dari 1 digeser ke kanan, dan dinormalisasi terhadap koefisien konstan yang di A0, maka YN sama dengan, ya, persamaan input setelah dinormalisasi dengan A0 yang di sebelah kanan, dikurangi sisanya tadi, yang dari 1 sampai ke N, ya, karena di 0 kita ambil sebelah kiri. Ya. Ini mirip dengan persamaan diferensial di sistem waktu kontinu. Ya. Jadi N dan M adalah bilangan bulat, menentukan derajat sistem, order sistem. A0, A1, A2, AN, B0, B1 sampai Bm adalah koefisien yang mendefinisikan sistem. Ya. Maka sistem YN adalah operasi, transformasi, operasi dari atau hubungan dari sinyal input. Ya. Sistem, jadi konvolusi menyatakan respons sistem. YN sama dengan konvolusi XN dengan HN. Atau karena dia komutatif, konvolusi HN dengan XN. Ya. Nah, ketika sistem dinyatakan persamaan difference, respon itu terminologinya disebut solusi, karena dia persamaan, solusi persamaan. Ya. Dia solusi persamaan. Nah, solusi persamaan ini, solusi lengkapnya terdiri dari solusi homogen dan solusi partikular khusus. Solusi homogen ini adalah solusi ketika inputnya sama dengan 0. Ketika input sama dengan 0. Nah, ketika input sama dengan 0, ya kalau di rangkaian listrik disebut dengan solusi natural. Ya. Solusi natural. Solusi partikular, solusi khusus dikasih eksitasi, dikasih post respon. Seperti apa post responnya? Namanya solusi partikular. Dijumlahkan, dia menjadi solusi lengkap. Ya. Bagaimana menghitungnya? Contoh, ya, kita gunakan dengan iterasi. Ada suatu persamaan, YN tambah A1 YN-1 sama dengan B0 XN. Ya. Disebut sistem rekursif, karena orde 1. Orde 1 karena 1 ada elemen delay, YN-1. Ya. Rekursif, karena outputnya yang terdelay YN-1 dimasukkan menjadi input. Jadi ketika kita lihat YN sama dengan B0 XN dikurangi A1 YN-1, berarti YN-1 itu menjadi bagian input, outputnya ditarik kembali menjadi bagian input, di feedback. Nah, ketika ada yang di feedback disebut rekursif. Itulah dasarnya kenapa moving average yang maju semua, ya, moving semua disebut juga non-rekursif. Ya. HN adalah respons sistem terhadap XN. Ya, HN adalah respons sistem terhadap XN. Artinya, ketika input dikasih delta N, XN delta N, maka YN-nya sama dengan HN. Jadi YN sama dengan HN. Ya kan? YN-1 karena dia bersifat kausal, maka dia menjadi HN-1. Ya. B0 XN-nya sama dengan delta N. Ya. Masih logik, XN-nya digantikan delta N, YN-nya digantikan dengan HN, YN-1 gantikan dengan HN-1. Sistem kausal HN sama dengan 0, untuk N lebih kecil dari 0. Artinya ketika N0, H0, kita uji N sama dengan 0. HN, H0. HN-1 itu H0 kurang 1. H-1. H-1 untuk N negatif, dia 0. Jadi A1 HN-1 untuk 0, N sama dengan 0, dia 0. Delta N, delta di N sama dengan 0, besarnya 1. Ya, besarnya 1. Tapi di delta di luar dari N sama dengan 0, besarnya 0. Itu adalah karakter atau definisi dari delta N. Ya. Sehingga kita lihat HN untuk N0, H0, A1 HN-1 sama dengan 0, sama dengan B0 kali 1, sehingga H0 sama dengan B0. Untuk N sama dengan 1, H1, A1 HN kurang 1, N-nya 1, H1 kurang 1, H0.
H0 tadi sudah sama dengan B0. Jadi H1 ditambah A1 B0 sama dengan B0 delta 1. Per definisi, delta 1 itu sama dengan 0. Ya, sehingga kita mendapat H1 adalah pindah menjadi minus H1 B0. Demikian juga untuk H2, ya, diiterasi lagi H2, N sama dengan 2. H N2 H2 tambah A1 H N kurang 1, 2 kurang 1, H1 B0 delta 2. Delta 2 sama dengan 0, berarti sebelah kanan 0. Dari H1 sudah kita dapat minus A1 B0. Sehingga H2 tambah A1 dikali minus A1 B0 sama dengan 0. Pindahkan ke kanan, jadi H2 A1 kuadrat kali B0. Demikian seterusnya H3, sehingga secara umum dapat dinyatakan untuk fungsi YN sama dengan A1 YN min 1 sama dengan B0 XN, maka respon impulsnya HN sama dengan A1 pangkat N B0 UN untuk N negatif, dan HN sama dengan min A1 pangkat N B0 UN bila N ganjil. Contoh lain, jika XN-nya, jika inputnya ada yang terdelay, kalau tadi tidak ada terdelay, B0 X0, tapi masih orde 1 rekursif. Ada bagian output yang diinputkan, artinya persamaan YN tambah A1, YN min 1 sama dengan inputnya B0 XN, tapi ada input yang terdelay, dimasukkan lagi, jadi B1 XN min 1. Ya. Juga disebut sistem rekursif orde 1. Bila HN adalah respons sistem terhadap input XN sama dengan delta N, ya HN sama dengan respons sistem ketika input XN sama dengan delta N, maka persamaan YN menjadi HN, A1 YN min 1 menjadi A1 HN min 1, B0 X delta N, B1 delta N min 1. Ya. Sistem dinyatakan kausal jika HN sama dengan 0 untuk N negatif, N lebih kecil 0. Kita uji untuk N sama dengan 0, HN, H0, tambah A1, HN min 1, 0 min 1, ini 0, karena H min 1. B0 XN, X delta 0, itu 1, per definisi, sama dengan B0. B1 delta 0 kurang 1, per definisi, dia sama dengan 0. Maka yang tertinggal, itu adalah HN sama dengan B0 kali delta N, delta. Ya, sama dengan B0. Kita uji untuk B1, H1, N1. HN, H1 untuk N1, tambah A1, H, N kurang 1. 1 kurang 1, 0. H0, tadi H0 sudah diketahui B0. Ya, jadi A1 B0. Sama dengan B0 delta 1. Delta 1 itu adalah 0 per definisi. Karena delta N sama dengan 0 baru ada. Maka B0 delta N, delta 1 itu 0. B1 delta N kurang 1, N1. Berarti delta 0 sama dengan delta 0 itu sama dengan 1. Ya, jadi sama dengan B1, sehingga bisa kita lihat H1 tambah A1 B0 sama dengan B1, sehingga kita bisa menghitung H1, yaitu minus A0 B0 tambah B1. Kita uji untuk N sama dengan 2, ya, secara iteratif. YN, HN, H2 tambah A1, H2 kurang 1, H1 tadi sudah diketahui, minus A1 B0 tambah B1, sama dengan B0 delta 2, delta 2 pas 0 per definisi. B1 delta N kurang 1, 2 kurang 1 per definisi 0, berarti di sebelah kanan itu 0. Jadi H2 itu adalah A1 kuadrat B0 dikurang A1 B1, dan seterusnya. Jadi secara umum, ya, secara umum dapat diturunkan, dapat didefinisikan HN untuk N genap A1 pangkat N B0 dikurang A1 N kurang 1 pangkat N kurang 1 B1 UN untuk N ganjil minus A1 N B0 tambah A1 N min 1 B1 UN. Ya. Sistem berikutnya yang non-rekursif, jadi tidak ada output yang di-feedbackkan ke input. YN sama dengan, tidak ada YN kurang 1 yang di-feedback, disebut dengan non-rekursif. XN-nya dikalikan B0 tambah B1 XN min 1, per definisi demikian.
Jika Hn adalah respon sistem terhadap Xn delta N, ya, kasih input delta N, maka Yn Hn, maka Yn sama dengan Hn. B0 Xn, Xn-nya adalah delta N, B0 delta N. B1 Xn kurang 1, ya B1 delta N min 1. Sistem kausal, ya, per definisi Hn sama dengan 0 untuk N negatif. Kita uji untuk N sama dengan 0, N sama dengan 0, H0. B0 delta 0, B0 delta 0 sama dengan B0. B1 delta min 1, delta min 1 sama dengan 0, sehingga H0 sama dengan B0. H1, N1, H1, B0 delta 1, B0 delta 1 sama dengan 0. Per definisi delta 1 sama dengan 0. B1 delta 1 kurang 1, delta 0 sama dengan 1, jadi B1. Jadi H1 sama dengan B1. Solusi untuk masukkan solusi khusus untuk masukkan input yang khusus XPN telah diperoleh keluaran YPN yang memenuhi persyaratan A1 N kurang K sama dengan sigma K 0 sampai M BK XN kurang K. Persamaan yang sama dengan masukan yang sama dipenuhi oleh keluaran sembarang dalam bentuk Yn sama dengan Y khusus partikular N ditambah Y HN, yaitu homogen, ya, persamaan homogen. Solusi sembarang untuk persamaan homogen dengan inputnya sama dengan 0. Jadi persamaan homogen adalah solusi, ya, ketika inputnya tidak ada. Jadi 0. Jadi dari persamaan induk itu, yang di sebelah kanan BK XN kurang K itu sama dengan 0. Maka ini sama dengan mencari akar-akar persamaan karakteristik. Karakteristiknya. Ya. Maka YH disebut solusi homogen. Di rangkaian listrik itu setara dengan natural response. Ya, respon secara natural ketika tidak diberikan input pada sistem. Jika dipaksa input, disebut solusi partikular atau force response. Jika dua-duanya sudah berjalan, disebut dengan respon steady state atau solusi lengkap. Solusi homogen itu mencari akar persamaan karakteristik. Y homogen N sama dengan M sama dengan 1 sampai N, CR, M pangkat N. Mana RM adalah akar persamaan. Dari M sama dengan 0, AM, R, N kurang M sama dengan 0. Ya. Jadi, tadi kita punya solusi lengkap. Ya, solusi lengkap, solusi homogen ditambah solusi partikular. Ya. Solusi homogen ditambah solusi partikular. Nah, solusi homogen didapat dengan mencari akar-akar persamaan karakteristik. Inputnya sama dengan 0, jadi YHN dengan mencari akar-akar persamaan karakteristiknya. Contoh, YN kurang 1, XN, sistem rekursif orde 1. Cari solusi homogennya. Jadi solusi homogen pada saat inputnya sama dengan 0. Ya, XN-nya 0, berarti yang di sebelah kanan itu 0. Sehingga YN kurang AYN kurang 1 sama dengan 0. Solusi partikularnya, solusi homogennya dengan mengambil konstanta 1, karena 1 akarnya, ya orde 1 akarnya, orde 2 akarnya, orde 3 akarnya, ya 4 akarnya, sama karakteristik. Bisa sama, bisa kompleks homogen, ya. Bisa sama, akar sama, bisa kompleks
conjugate. Maka persamaan karakteristiknya A0 kali R dikurang A1 sama dengan R kurang A sama dengan 0, akar persamaannya, maka R1 sama dengan A. Maka solusi homogennya di sini adalah Y homogen N, C1 konstanta, A pangkat N. Ya. A pangkat N. A-nya tadi itu kalau kita lihat, itu adalah koefisien konstan yang diinputkan di sistem dari yang diinputkan, ya, hasil keluaran dari delay, elemen delay, ya. Nah, ternyata akar karakteristiknya adalah parameter dari koefisien konstan tadi A pangkat N. Solusi khusus itu dengan mengambil bentuk yang sama dengan inputnya. Kalau dia konstan, maka diambillah solusi khususnya, suatu konstanta. Kalau dia persamaan linear, N, maka diambillah persamaan linear, ya, C1N tambah C2, ini adalah persamaan linear. Kalau dia eksponensial, maka bentuknya eksponensial, ya, kalikan dengan suatu konstanta. Kalau dia sinusoid, ya, dia juga bentuknya sinusoid, ya, sinusoid. Ya, C1 kosinus omega N tambah C2 sinus omega N jika inputnya adalah kosinus omega N tanpa fasa. Jika dia sinusoid tapi ada pelambat alfa pangkat N kosinus omega N tambah V, ya, maka sinusoid tapi ada pelambat alfa pangkat N, ya, alfa pangkat N buka kurung C1 kosinus omega N, C2 sinus omega N. Kalau masukannya adalah N dikali alfa pangkat N, maka keluarannya adalah alfa pangkat N, ya, yang N tadi C1N tambah C2. Nah, intinya kita modelkan solusi khusus, ya, mengikuti bentuk dari inputnya. Nanti dengan menambah konstanta. Kapan konstanta ini dihitung? Ya, setelah dijumlah antara solusi khusus dengan solusi umum atau solusi homogen. Dijumlah, ya, solusi lengkapnya, masukkan dengan konstanta awal, maka akan dihitung yang disebut dengan konstanta C, C1, C2, ya, dan seterusnya. Contoh, kita kembali contoh rekursif derajat 1, ya. Cari solusi khusus, ini masih solusi khusus, jika Xn eksponensial 0,5 pangkat N. Ya. Diasumsikan, maka asumsikan solusi khususnya bentuknya seperti input. Inputnya 0,5 pangkat N, itu juga 0,5 pangkat N, tapi dikalikan konstanta. Ya. Kalikan konstanta. Jika YPN-nya C 0,5 pangkat N untuk YN, maka N-1 gantikan N dengan N-1. Jadi A, C, ya, 0,5 N-1. Ya. 0,5 N-1. Nah, itu artinya C 0,5 pangkat N kali 0,5 pangkat min 1. Ya. 0,5 pangkat min 1. Nah, dari sini kita bisa hitung C 1 kurang 2A sama dengan 1. Karena nanti 0,5 pangkat N keluar, itu saling menghilangkan. Ya, tinggal 1. Keluarkan 0,5 pangkat N-nya. Ya, 0,5 pangkat N-nya dikeluarkan. Ya, dari persamaan ini 0,5 pangkat N dikeluarkan. Ya, Xn-nya 0,5 pangkat N. Ya, keluar 0,5, maka tinggal C, tinggal 1. Ya, ya, C, di sini AC, yang sebelah kanan 1, sehingga 0,5 N kali 0,5 min 1. Yang 0,5 min 1 itu ya jadi 2. Ya, 2AC. Ya. 0,5 pangkat N dikeluarkan, jadi 1 kurang, ya, 2AC, C kurang 2AC sama dengan 1. Ya. Sehingga kita bisa mendapat solusi partikularnya 1 bagi 2A, ya, kali 0,5 pangkat N. Ya. 0,5 dikeluarin dulu.
Solusi total itu adalah penjumlahan solusi total atau solusi lengkap, penjumlahan solusi partikular dengan solusi homogen yang memenuhi kondisi awal. Ya. Nanti penjumlahan itu dengan memasukkan kondisi awal, maka kita dapat apa yang disebut dengan solusi lengkap. Di sanalah kita nanti menghitung konstantanya setelah dijumlahkan. Ya. Contoh, YN dikurangi 0,25 YN min 1 sama dengan XN. Ini adalah sistem rekursif derajat 1. Ya. Koefisiennya kita lihat di sini A-nya 0,25. Ya. Cari solusi khusus bila XN-nya 0,5 NUN. Nah, solusi khusus bila XN 0,5 NUN, maka solusinya mengikuti 0,5 N. Ya. Dan kondisi awal Y-1 sama dengan 8. Ya. Kondisi awal Y-1 sama dengan 8. Solusi homogennya YH, C1 A pangkat N, koefisien A-nya tadi 0,25, jadi C1 0,25 pangkat N. Solusi khusus mengikuti input, ya. A-nya 0,5, C 0,5 pangkat N. Nah, maka solusi partikularnya, ya, solusi partikularnya YN dikurang 0,2 YN min 1 sama dengan XN jika dimasukkan YN-nya itu sama dengan 1/2A 0,5 N sama dengan 2 kali 0,5 N. Ya. Nah, dari sana kita mendapat suatu persamaan, ya, persamaan Y0 kurang 0,25 Y min 1, ya. Untuk N lebih besar 0, YN 2 kali 0,5 N tambah C1 0,25 N untuk N lebih besar 0. Ya. Y0 dikurangi 0,25 Y min 1 sama dengan X0. Y0 didapat 1 tambah 0,25A dengan memasukkan kondisi awal tadi, 3. Ya. 3 sama dengan 2, 0,5 pangkat 0 tambah C1 0,2 pangkat 0. Maka kita dapat C1 sama dengan 1. Ya, maka diperoleh, ya, masukkan C1 sama dengan 1, maka diperoleh YN sama dengan 2 0,5 N tambah 0,25 N untuk N lebih dari 0. Ya. Ya. All right, so in the previous video, we developed the theory for the form of the zero input response solution to a difference equation. What we're going to do now in this and the next few videos is actually work through some specific examples of solving for the zero input response for different difference equations. So here in this first difference equation example, we'll deal with a difference equation that actually has distinct roots, and we'll figure out what the zero input response is. All right, so our first difference equation example that we will solve for the zero input response is given by this difference equation right here. So we have a discrete time, linear time invariant system described by this difference equation right here, y of k plus 2 minus 0.8 y of k plus 1 minus 0.09 y of k equals 3 f of k plus 2. So again, the notation we use, f is usually an input. Some books like to use x of k, but our input here is f of k. And we are going to find the zero input response. That's kind of the section we're talking about right now. Remember, the zero input response is due solely to the initial conditions of the system. We're going to assume the input is 0. So the only way something can happen in the system is if there were some initial starting conditions. The starting conditions here are given by, at time -1, the output was equal to 0, and at time -2, the output was equal to 10/3. So those are the starting conditions of the system. If you remember, we had our operator notation video a video or two ago. Let's go ahead and rewrite the difference equation using that advanced operator notation. So remember what we do, we replace time shifts with e's raised to the appropriate power. So y of k plus 2 becomes an e squared y of k. Y of k plus 1 becomes an e, etc. So we can rewrite that difference equation using our operator notation. Same thing on the right side of the equation.
And then once we have it written in our operator notation, it's very easy to identify the characteristic polynomial of the system. This is Q of E, so Q of gamma, replace all the E's with gammas, and we now have the characteristic polynomial of the system. And that's that very important quantity because that defines the modes of the system based on the roots of this polynomial. So how do I get the roots of the polynomial? I set that characteristic polynomial equal to 0, and that gives me what we defined as the characteristic equation. So here is the characteristic equation of the system. And if I go ahead and factor that, define when this characteristic equation is equal to 0. In this case, it's pretty easy. One of the factors is gamma minus 0.9. The other factor is gamma plus 0.1. I can now figure out the roots of this polynomial. The first root, when gamma is equal to a positive 0.9, I get a 0 there. So one of the roots must be 0.9, so I'm going to call that gamma sub 1. And then if I look at this term right here, if gamma is equal to a negative 0.1, I get a 0. So my other root must be negative 0.1, so I'm going to call that gamma sub 2. So now I have the two roots to my characteristic equation, and we now know what to do with those. Those I use to form the characteristic modes of the system. I take each one of those roots, raise it to the power k, and then I put a constant in front of it. So I have to do that for the first root, so there's my first mode, plus the second root raised to the k becomes my second mode. Remember, in words, we said the zero input response was always equal to. The zero input response is always a linear combination of the characteristic modes of the system. So that's exactly what I've done right here. I've taken a linear combination of the characteristic modes of the system. This case was pretty easy because they were distinct. We'll worry about the other cases in the subsequent videos for repeated roots and complex roots. The only thing left to do now is I need to solve for these unknown constants, those linear combining coefficients, the C1 and C2. I need to solve for those, and the way I solve for those is via the initial conditions. So let's figure that out. At time -1, I was told that the system output was 0. So 0 has to equal this equation with all the k's replaced with -1. So I do that. I replace all the k's with -1. Similarly, I was given a initial condition for time k equals -2, and we were told that at time -2, the output was equal to 10/3. So 10/3 has to equal this equation with all the k's replaced with -2. So I do the exact same thing here, replace all the k's with the appropriate value. And now it's just time to do a little algebra to solve for these constants. I have two equations, two unknowns, just need to solve for C1 and C2. So let's simplify this equation right here. So 0.9 to the -1 is really 9/10 to the -1, which I invert, becomes 10/9. Same thing right here. 0.1 is 1/10. 1/10 to the -1 is 10 over 1 or 10. There's also a negative sign I have to worry about. So this simplifies to this equation. And then I can do similar work here to just simplify the algebra. Let's get rid of those exponents. 0.9 to the -2 becomes 100 over 81. 0.1 squared becomes 100. So I now have this equation. So this looks a little bit nicer in terms of just trying to solve for these constants. Anytime I have a system of linear equations, I like to write it in matrix form. So here are my two unknowns, C1 and C2. The coefficients, 10/9 and -10, go right here in this first row. And this is equal to 0. And then for the second equation, very similar thing. The coefficients, 100 over 81 and 100, go right here in this row. And this has to equal 10/3, obviously. And then if you have a calculator, you can plug in a system of equations, or if you have MATLAB, that's how I usually solve things like this. If we go ahead and do that, we figure out that C1 is equal to 27 over 100, and C2 is equal to 3 over 100. So now that we know those constants, we now know the zero input response. We just go back to our equation up here and replace those constants now that they've been solved for. And my final answer is this for the zero input response. So that's the end of this example. We solve for the zero input response of a difference equation for the case of the difference equation having distinct roots. In the subsequent video, we'll look at the case when there are repeated roots. Thanks for watching. Ya, realisasi sistem waktu diskrit itu menggambarkan ya, bentuk sistem dengan elemen-elemen penunjang, yaitu elemen delay Z-1, pengali A, ya penjumlah ya,
jumlah. Contoh sistem YN A1 YN-1 sama dengan B0 XN B1 XN-1. Nah, kalau kita lihat contoh ini, YN sama dengan yang di sebelah kanan dikurangi A1 YN-1. Maka kita lihat YN sama dengan A1 YN-1. Ya. YN dilewatkan dulu delay menjadi YN-1. Ya. Dikalikan dengan min A1 YN-1, min A1, ya, karena dia sudah pindah ke kanan, min A1. Jumlahkan dengan input XN, tapi dipenggali B0, ya. B0 XN. XN-nya di delay menjadi XN-1, tapi pengalinya B1, ya, ke arah maju. Maka ini adalah realisasi rekursif, ya, untuk orde 1. Orde 2, YN sama dengan A1 YN-1 kurang A2 YN-2 sama tambah B0 XN tambah B1 XN-1 tambah B2 XN-2. Dari persamaan induk tadi, jika dimasukkan N, ya, N sama dengan 0, yaitu YN sama dengan, pindahkan semua. Maka kalau kita lihat tadi, YN sama dengan, ya, YN sama dengan, ya, YN tambah A1 YN-1 tambah A2 YN-2 sama dengan B0 XN B1 XN-1 tambah B2 XN-2. Ini struktur langsung kita lihat yang arah maju terkait dengan XN, ya, koefisiennya B0, B1, B2. Nah, yang YN, ya, YN-1 plus di sini minus di gambarnya pengalihnya, ya, plus di atas minus di pengalihnya, ya, dijumlahkan semua. Jadi secara tidak langsung ini struktur orde 1 kita bisa membuat, ya, dari koefisien-koefisiennya, ya, dari koefisien-koefisien yang ada yang melekat di YN-1, YN-2. Kalau itu melekat minus, dia plus, tapi kalau dia plus dia minus di tandanya. Tapi kalau yang input B0 XN, B0 B1 B2 sesuai tandanya, ya. Ini setelah dilihat, diambil kesimpulan, ya, supaya kita bisa ngecek langsung, ya, tingkat kebenarannya. Yang arah maju sesuai tandanya, tapi yang arah balik berkebalikan tandanya, ya, kebalikan tandanya. Demikian. Ada pertanyaan?